Daging kurban Presiden Joko Widodo didistribusikan ke ratusan kepala keluarga Lombok Tengah. Menekan kasus stunting, Polsek Sekokang Sumbawa Barat bagikan paket sembako dan daging kurban. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Daging kurban Presiden Joko Widodo didistribusikan ke ratusan kepala keluarga Lombok Tengah melalui pengurus masjid setempat. Sapi kurban Presiden Joko Widodo akhirnya dipotong di Masjid Alifur Rahman, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Proses pemotongan sapi cukup rumit lantaran bobot sapi yang cukup berat sehingga membuat petugas kewalahan. Namun sekitar setengah jam menyiapkan posisi sapi, akhirnya sapi pun berhasil dipotong dengan aman. Sementara itu, hasil pemotongan daging sapi kurban ini akan diberikan ke ratusan warga yang sudah terdata, yakni sekitar 625 kepala keluarga yang tersebar di 8 musola yang ada di Desa Ubung. Kendati demikian, jumlah penerima dapat bertambah tergantung banyaknya daging yang dihasilkan saat dipotong, mengingat bobot sapi cukup berat, yakni 1,57 ton. Kita sudah koordinasi dengan 8 musola. Jadi nanti perwakilan musola yang akan ke sini sesuai dengan jumlah penerima masing-masing musola. Ada berapa? Sekitar 625. Ya, itu masing-masing penerima berapa kilo didapat? Nah, nanti tergantung dari berapa berapa kita akan dapat daging sapinya. Penyaluran hewan kurban dari pemerintah baru kali pertama di desa ini. Selanjutnya, sapi yang didistribusikan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai penyerahan sapi kurban Presiden Joko Widodo di Lombok Tengah, puluhan warga mendatangi lokasi penyembelihan. Warga pun begitu antusias bersuah foto dengan sapi dari Presiden. Tiba di Masjid Alifur Rahman, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, sapi kurban milik Presiden Joko Widodo langsung menjadi tontonan warga sekitar. Para warga begitu penasaran dengan bentuk sapi jenis Brahman Cross pemberian Presiden yang baru pertama kali disalurkan ke wilayah tempat tinggal mereka. Hal ini pun tak luput diabadikan oleh para warga sekitar maupun anak-anak yang langsung mengabadikan momen dan begitu antusias untuk bersuah foto serta melihat sapi pemberian Presiden dari dekat. Warga mengaku tidak percaya atas pemberian sapi dari Presiden tersebut meski sapi berasal dari peternak Lombok Barat, namun warga tetap bersyukur dapat melihat sapi berbobot 1,57 ton ini, terlebih merupakan pemberian orang nomor 1 di Indonesia. Biasa besar kali, tumben. Nggak percaya, Pak ya? Ya. Awalnya nggak percaya. Iya. Beratnya berapa tadi? 1 ton. 1 ton 57 kilo. Tadi sempat foto-foto, Pak ya? Ya, kenapa? Untuk kenang-kenangan. Ya, baru pertama kali, seneng banget. Saya kira cerita-ceritanya aja, tapi ternyata dia benar. Karena kan mana mungkin Presiden kesini mau korban kan, ben pertama kali. Dikira sapinya dari Jakarta gitu. Ya, saya kira sapinya dari Jakarta, ternyata dari Gerum ceritanya. Dengan pemberian sapi ini, warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan berharap dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Perum Bulog NTB mengorbankan 9 ekor sapi dan ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dan pendistribusian daging kurban ini akan difokuskan di beberapa titik di sekitaran Kanwil Bulog Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gudang Bulog Dasan Cermen, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
Pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024 ini, Perum Bulog Kanwil NTB menyembelih 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing, dan daging kurban ini akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Fokus penyaluran daging kurban ini akan dilakukan di beberapa titik, yakni sekitaran Kanwil Bulog Provinsi NTB, Gudang Bulog Dasan Cermen, wilayah Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Tahun ini adalah tahun transformasi buat Bulog. Transformasi itu disesuaikan dengan adanya perubahan logo maupun tema dari transformasi Bulog, yaitu tetap membangun dan mensejahterakan rakyat. Selain daging kurban, Perum Bulog Kanwil NTB kerap menyalurkan bansos ke pondok pesantren di wilayah Sekar Bela. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024. Live exclusive only on iNews Premium Sports. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apa lagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkerek tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain.
menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Jelang MotoGP Indonesia, pihak MGPA dan ITDC mainkan tren Marc Marquez untuk tingkatkan penjualan tiket. Sementara warga NTB akan diberikan harga khusus. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC merilis tiket spesial MotoGP Mandalika 2024. Dalam rilis tersebut, MGPA bersama ITDC memberikan harga tiket spesial untuk warga NTB. Selain itu, masyarakat NTB juga diberikan diskon tiket untuk tribun premium Grandstand A, B, J, dan K sebesar 30%. Sedangkan untuk tiket reguler Grandstand pada tribun C, D, E, F, G, H, dan I diberikan diskon sebesar 50%. Khusus spesial pembelian tiket hari ini, masyarakat NTB berkesempatan memendangkan hadiah handphone untuk pembelian tiket pertama MotoGP 2024 di Mandalika. Untuk sistem penjualan tiket MotoGP 2024 dilakukan secara mobile, per pekan tiket akan dijual pada momen Car Free Day di Kota Mataram dan kota-kota besar seperti Denpasar dan Surabaya. Pada event MotoGP 2024 menargetkan penjualan tiket 50% di masyarakat NTB dan 50% untuk masyarakat luar NTB. Dengan adanya tren naiknya persaingan Marc Marquez dengan pembalap lainnya membuat penonton MotoGP di sejumlah negara meningkat. Akan menjadi sebuah salah satu strategi, tapi mungkin itu dari pihak MGPA-nya ya. Jadi kita di sini Loket lebih mencoba untuk menstrategikan mengenai penjualan tiket, harga tiket, pendistribusian. Nah, konten sendiri kita berdiskusi. Kita memang ada sebuah diskusi dan forum dengan teman-teman di MGPA dan ITDC gimana untuk bisa mensukseskan MotoGP tahun ini. ITDC dan MGPA kita memfasilitasi dengan membuat kontennya. Nanti begitu kita bicara dari aspek pariwisata dan segala, kita harus kerjasama dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas pariwisata. Jadi kami sudah menyediakan toolsnya. Nah, ini harus direspon oleh stakeholder, dalam hal ini dinas pariwisata. Kita nggak bisa jalan sendiri, tapi kita sudah menyediakan perangkatnya, kita sudah menyediakan toolsnya,
kita sudah menyediakan kontennya. Nah, itu yang harus ditangkap oleh semua pihak untuk bisa jadi bahan bersama. Diketahui harga tiket MotoGP pada Tribun Premium Grandstand Unik Weekend Pass mencapai Rp1.127.000. Untuk Tribun Zona B Rp980.000. Untuk Zona Tribun J dan K. Khusus untuk tiket tanpa Tribun General Admission mencapai harga Rp245.000 berlaku untuk Weekend Pass. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, menekan kasus stunting Polsek Kongkang Sumbawa Barat, bagikan paket sembako dan daging kurban kepada masyarakat kurang mampu. Upaya penurunan angka stunting Polsek Sekongkang Sumbawa Barat bagikan puluhan paket sembako dan daging kurban kepada warga setempat. Hal tersebut dilakukan untuk terus menekan angka penurunan stunting khususnya di wilayah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pembagian puluhan paket sembako berupa asupan protein dan gizi bagi anak berupa telur, susu, dan daging. Selain paket sembako, juga dibagikan pembagian daging kurban kepada anak-anak penderita stunting menjadi prioritas utama. Melakukan beberapa kegiatan bakti sosial, yaitu sesuai dengan dorongan daripada Bapak Kapolri untuk mendorong pihak kepolisian mulai dari kewilayahan sampai tingkat polsek untuk menurunkan angka stunting. Diharapkan dengan pembagian paket sembako dan daging dapat meningkatkan kesehatan serta tumbuh anak menuju generasi emas 2045. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Wathon luncurkan mata kuliah Agroteknobisnis berbasis Outcome-Based Education dan Market System Development. Peluncuran mata kuliah baru ini dibahas dalam fokus grup discussion pengembangan kurikulum di salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat. Dekan Fakultas Peternakan Universitas NW Mataram, Alimudin menjelaskan, peluncuran mata kuliah baru Agroteknobisnis yang akan dikemas dalam OB merupakan bagian dari langkah awal pelaksanaan kurikulum. Dengan adanya mata kuliah Agroteknobisnis, diharapkan mahasiswa mampu menjadi entrepreneur dalam bidang pertanian yang menguasai teknologi dan ilmu bisnis. Ini adalah relaksasi ya. Tadi awalnya kita bilang rekonstruksi kurikulum, tapi ini adalah relaksasi kurikulum. Artinya apa? Ini penyesuaian kurikulum. Perwakilan LL Dikti 8 mengapresiasi kegiatan FGD pengembangan kurikulum berbasis OB dan MSD karena menjadi pionir pengembang kurikulum model mutakhir di NTB. Si kurikulum pembelajarannya, karena yang pertama UNB memiliki visi untuk menyusun kurikulum dengan pendekatan OB. Agroteknobisnis diharapkan menjadi jalan yang mempermudah mahasiswa untuk berkomunikasi dengan peternak dan masyarakat dalam memberikan edukasi dan informasi terkait seputar peternak dan pertanian. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Terekam kejadian-kejadian unik warga Blestari 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Australia Open 2024. Perjuangan pebulu tangkis top dunia merebut gelar di negeri kanguru. Penyisihan Kamis dan Jumat 13 dan 14 Juni. Semifinal Sabtu 15 Juni. Final Minggu 16 Juni. Australia Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Terjatuhan longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Seger, Lombok Tengah, menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Seger, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Seger, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Seger, tapi
belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Segar, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai, terdapat air terjun meski tidak terlalu tinggi. Air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.